Saya hanya mau bertanya, dalam New York Agreement, pelaksanaan PPR 69 itu demokratik atau tidak? Saya menolak itu dan saya akan ketemu bangsa Indonesia di PBB. Indonesia dalam kamus bahasanya menyatakan bahwa 1 Mei 1963 itu merupakan hari integrasi ya. Dalam bahasa politik Indonesia menyatakan bahwa itu Papua kembali kepada Ibu Pertiwi. Dalam perspektif bangsa Papua dan rakyat Papua atas dasar kebenaran sejarah dan juga atas dasar asumsi hukum-hukum internasional, kami menolak klaim itu dan dalam bahasa politik bangsa Papua kami menyatakan bahwa 1 Mei 1963 adalah aneksasi Indonesia secara paksa di atas tanah Papua. Saya kembali mengkilas balik, mana bukti sejarah pemerintah Belanda, kolonial Belanda memasukkan wilayah Indonesia bersamaan dengan Papua Barat dalam sebuah struktur penjajahan kolonial. Soekarno dia hanya memakai asas hukum internasional yang disebut dengan uti possidetis juridis berdasarkan hak hukum internasional itu, tetapi di mana dalam asas hukum internasional itu ada hukum-hukum yang lain yang juga akan bertolak belakang dengan argumentasi bahwa penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua itu lebih kuat daripada asas hukum internasional yang dipakai oleh pemerintah Indonesia. Tidak ada sebuah korelasi hukum atau argumentasi hukum atau referensi hukum yang di mana Indonesia bisa mampu mengklaim itu bahwa Papua merupakan bagian daripada Belanda, karena dalam proses penjajahan di mana Belanda menjajah Indonesia sangat berbeda sekali dengan Papua Barat. PPR 69 itu terjadi curang dalam tekanan militer, itu ada rekod di PBB. Dalam administrasi politik, Papua Barat bukan bagian sah daripada Indonesia. PPR 69 belum dilaksanakan, tetapi New York Agreement itu sudah ditandatangan pada tanggal 7 April 1967 antara Amerika, Indonesia dan juga Belanda untuk mencuri semua hasil kekayaan rakyat Papua. Ini yang membuat rakyat Papua sampai detik ini merasa bahwa Indonesia tidak pernah menghormati hak rakyat Papua, termasuk Amerika dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi 2504 dalam rekod di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu belum pernah disahkan. Karena kepentingan Freeport itu rakyat Papua dibungkam dan juga Belanda dibungkam. Sehingga saya hanya mau bertanya, dalam New York Agreement, pelaksanaan PPR 69 itu demokratik atau tidak? Saya menolak itu dan saya akan ketemu bangsa Indonesia di PBB. Teman-teman, sebelum lanjut mohon dukungannya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih banyak. Selamat menonton, Tuhan memberkati. Shalom kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan yang kami muliakan, dan juga kepada seluruh masyarakat internasional, rakyat Indonesia yang terus memiliki komitmen atas dasar kemanusiaan dan demokrasi yang dimana mendukung perjuangan bangsa Papua. Hari yang bersejarah setelah 60 tahun, 1 Mei 1963, dan sekarang ini mungkin sebuah sejarah yang merupakan dasar pemerintah kolonial Indonesia masih terus menjajah bangsa Papua. Yang kami melihat ada dua benteng pertahanan Indonesia dalam argumentasi politik, argumentasi militer, dan juga argumentasi hukum internasional, yang bagaimana Indonesia dalam kamus bahasanya menyatakan bahwa 1 Mei 1963 itu merupakan hari integrasi ya. Dalam bahasa politik Indonesia menyatakan bahwa itu Papua kembali kepada Ibu Pertiwi. Dalam perspektif bangsa Papua dan rakyat Papua atas dasar kebenaran sejarah dan juga atas dasar asumsi hukum-hukum internasional, kami menolak klaim itu dan dalam bahasa politik bangsa Papua kami menyatakan bahwa 1 Mei 1963 adalah aneksasi Indonesia secara paksa di atas tanah Papua. Jadi kedua antara integrasi dengan aneksasi ini kita membutuhkan bahwa bangsa Papua dengan Indonesia membutuhkan sebuah wasit
PNNGA, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengklarifikasi semua proses-proses ini secara komprehensif, secara transparan, secara demokrasi. Dan ini yang belum pernah terjadi sejak Indonesia menduduki Papua sejak 1 Mei 1963 sampai dengan saat ini. 60 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa belum membuka sebuah hak demokratik rakyat Papua untuk bagaimana rakyat Papua sebagai bangsa bisa berbicara dengan Indonesia di PBB. Saya kembali mengkilas balik kepada perspektif sejarah bahwa ada dua benteng pertahanan Indonesia di Papua Barat dalam argumentasi hukum internasional, yaitu yang pertama berdasarkan asas hukum internasional, yaitu uti possidetis juridis. Itu Indonesia mempertahankan mengintegrasikan Papua. Itu pertama. Hukum itu melahirkan sebuah resolusi yang disebut dengan 2504, dan dua benteng itu menjadi kekuatan daripada Indonesia. Tetapi dalam argumentasi hukum internasional juga bahwa bangsa Papua sejak memiliki sebuah sejarah yang sangat berbeda dengan Indonesia. Kalau kita kembali merefleksi sejarah ke belakang, bahwa bukan pemerintah Belanda secara resmi pernah menjajah bangsa Papua, tetapi sebuah badan organisasi ekonomi yang disebut dengan VOC. VOC itu dia selesai di Papua sekitar 1794. Dan atas laporan ekonomi daripada VOC, wilayah-wilayah integral ekonomi, ya, ini secara ekonomi, itu yang menjadi jajahan daripada pemerintah Belanda. Mana bukti sejarah pemerintah Belanda, kolonial Belanda, memasukkan wilayah Indonesia bersamaan dengan Papua Barat dalam sebuah struktur penjajahan kolonial. Tetapi Soekarno dia hanya memakai asas hukum internasional yang disebut dengan uti possidetis juridis berdasarkan hak hukum internasional itu, tetapi di mana dalam asas hukum internasional itu ada hukum-hukum yang lain yang juga akan bertolak belakang dengan argumentasi bahwa penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua itu lebih kuat daripada asas hukum internasional yang dipakai oleh pemerintah Indonesia. Itu hal penting yang saat ini menjadi dasar bagaimana rakyat Papua tetap menolak integrasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu proses kontrak karya Freeport, yang dimana merupakan alasan utama Indonesia mengintegrasikan bangsa Papua dan alasan utama bagaimana New York Agreement itu bisa lahir. Kita melihat, merefleksikan sejarah secara komprehensif bahwa resolusi 1514 itu dia lahir pada April 1960. Tidak ada sebuah korelasi hukum atau argumentasi hukum atau referensi hukum bahwa kedudukan Belanda sejak VOC keluar itu, Belanda memasukkan Indonesia dan bangsa Papua dalam sebuah struktur pemerintahan penjajahan kolonial Belanda, yang dimana Indonesia bisa mampu mengklaim itu bahwa Papua merupakan bagian daripada Belanda, karena dalam proses penjajahan di mana Belanda menjajah Indonesia sangat berbeda sekali dengan Papua Barat. Ada argumentasi-argumentasi yang lain bahwa Papua merupakan sebuah bangsa, memiliki sejarah, etnografi, geografi, dan memiliki hak asasi manusia, memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Berdasarkan alasan-alasan hukum itu, berdasarkan alasan itu, maka pemerintah Belanda memanfaatkan resolusi 1514 yang lahir pada 1960, dan Belanda memfasilitasi rakyat Papua untuk melahirkan embrionya pada 1 Desember 61. Itu alasan di mana rakyat Papua sampai detik ini kami merupakan argumentasi kami untuk mempertahankan bahwa Indonesia itu ilegal di Papua Barat. Selanjutnya daripada itu, bahwa setelah proses 15 Agustus 1962 di New York, dalam proses penggodokan New York Agreement itu, dalam administrasi pemerintah kolonial Belanda itu, orang Papua sudah bisa berpemerintahan, sudah bisa berpendidikan, dan memiliki gelar-gelar sampai S1, S2, bahkan doktor itu sejak 1944 sampai 45 sampai 60.
Itu artinya bahwa orang Papua sudah cerdas, orang Papua sudah pintar untuk menentukan dirinya sendiri. Tetapi dari setiap penjelasan dari mulai sejarah di mana dilakukan kesepakatan meja bundar dan kemudian Soekarno mengklaim bahwa Papua Barat karena bagian koloni dari Belanda dan Soekarno mulai mengambil bangsa Papua tanpa ada sebuah proses demokrasi mempertanyakan hak orang Papua untuk merdeka atau mengikuti Indonesia, dan semua proses ini terjadi yang kami lihat adalah proses sepihak yang tidak pernah melibatkan orang Papua sebagai subjek yang memiliki hak di atas tanah Papua, yaitu pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda bukan secara komprehensif, tetapi pemerintah Belanda yang dimana memfasilitasikan kepentingan ekonomi di Papua Barat secara sepihak mengambil bagian-bagian terpenting untuk membuat agreement-agreement baru yang melahirkan agreement New York Agreement pada 15 Agustus 62. Saya akan ambil secara singkat bagian-bagian di mana Indonesia melanggar hak asasi rakyat Papua. Jadi dalam konteks kalau Indonesia menyatakan bahwa karena Papua merupakan bagian daripada Hindia Belanda, maka harus Soekarno mengklaim itu dalam sisi hukum yang lain sudah jelas menyatakan bahwa suatu entitas itu punya hak untuk merdeka dan berdaulat, menentukan nasibnya sendiri. Itu bagian di mana Indonesia melakukan pelanggaran HAM, melanggar hak asasi manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian hal yang penting lagi bahwa jaminan pemerintah kolonial Belanda memfasilitasi rakyat Papua untuk melahirkan embrio pada 1 Desember 61 itu terlepas daripada asumsi hukum yang merupakan alasan daripada Soekarno. Dan resolusi itu terekam di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu sangat jelas pada resolusi 1514 yang memberikan jaminan kepada rakyat Papua sebagai embrio bangsa. Kemudian dalam Dewan Iguni ada kesepakatan bahwa setelah 10 tahun nanti rakyat Papua memproklamirkan dirinya sebagai sebuah negara yang sah. Maka itu di mana proses itu sedang berjalan, kemudian terjadi aneksasi pada 1 Mei 1963. Baik, hal yang berikut, proses UNTEA ada di Papua itu sejak 1 Oktober 1962. 1 Oktober 1962 dan UNTEA menjalankan administrasi pemerintahnya di Papua Barat itu selama 8 bulan. Dalam kurun 8 bulan itu, dalam New York Agreement itu diberikan tanggung jawab untuk UNTEA menjaga Papua sampai dengan pelaksanaan PPR 69. Itu dalam rekaman Ortiz Sanz sebagai perwakilan PBB di Papua Barat itu memberikan menulis semua dokumen-dokumen resmi yang dicatat oleh John Sulford, di mana menyatakan bahwa PPR 69 itu terjadi curang dalam tekanan militer, itu ada rekod di PBB. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah proses PPR 69 belum dilaksanakan. Artinya bahwa dalam administrasi politik Papua Barat bukan bagian sah daripada Indonesia. PPR 69 belum dilaksanakan, tetapi New York Agreement itu sudah ditandatangan pada tanggal 7 April 1967. Dan kami melihat bahwa PPR 69 itu merupakan formalitas politik di mana sudah terjadi New York Agreement antara Amerika, Indonesia dan juga Belanda untuk mencuri semua hasil kekayaan rakyat Papua. Ini yang membuat rakyat Papua sampai detik ini merasa bahwa Indonesia tidak pernah menghormati hak rakyat Papua, termasuk Amerika dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua proses hukum ini memang harus dibicarakan di PBB. Menjadi pertanyaan penting saat ini bahwa mengapa Indonesia tidak bisa membuka diri? Indonesia tidak bisa membuka diri berbicara untuk melihat semua kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pencaplokan Papua ke dalam Indonesia untuk harus dibicarakan di New York. Kalau memang New York Agreement itu terjadi di mana orang Papua tidak pernah dilibatkan, kenapa Indonesia tidak pernah membuka diri untuk berbicara bersama rakyat Papua di New York untuk mencari kebenarannya? Kemudian dalam hukum-hukum yang lain, ada argumentasi-argumentasi yang lain bahwa yang memberikan jaminan kepada rakyat Papua punya hak untuk merdeka dan berdaulat, seperti penentuan hak untuk menentukan nasib sendiri. Ini kan belum pernah Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab, yang bisa menghormati hak rakyat Papua, bisa menghormati hak demokratik rakyat Papua, bisa terbuka bersama rakyat Papua di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini pertanyaan.
Oleh sebab itu kami melihat bahwa dalam proses sejarah di mana semua kesepakatan yang tidak pernah melibatkan orang Papua ini merupakan pelanggaran HAM besar, merupakan pelanggaran oleh pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua. Sampai detik ini, belum pernah Indonesia bisa terbuka bersama rakyat Papua untuk membuka semua proses-proses ini di PBB. Maka itu dalam stand atau dalam statement politik atau pendirian politik rakyat Papua, kami melihat bahwa Indonesia membuat sebuah syarat-syarat hukum yang tidak melibatkan orang Papua dan membuat manipulasi berdasarkan hukum-hukum internasional tanpa memfasilitasi orang Papua untuk bisa berbicara, terlibat secara langsung dan memprotes semua proses-proses itu. Kemudian hal yang lain yang perlu kami sampaikan lagi soal resolusi 2504, bahwa resolusi 2504 dalam rekod di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu belum pernah disahkan. PBB punya proses, PBB punya mekanisme. Jadi resolusi 2504 yang mensahkan hasil PPRA 69 itu hanya di take note. Mengapa itu hanya di take note? Karena sudah ada protes dari 19 negara Afrika dan saat itu mereka memprotes berdasarkan laporan daripada Ortisan. Ortisan sebagai badan UNTEA yang menjalankan proses di Papua Barat dalam PPRA 69, dalam rekodnya yang ditulis oleh John Sulfut sangat jelas menyatakan bahwa proses PPRA 69 di Papua Barat dilakukan dengan tekanan militer. Dengan tekanan militer, maka itu dia yakin bahwa orang Papua punya hak untuk memprotes di PBB. Hal itu dikerjakan oleh diplomat OPM di PBB pada saat itu pada 1969 dan didukung oleh 19 negara dari Ghana dan negara-negara Afrika. Mereka memprotes hasil PPRA 69. Oleh sebab itu resolusi 2504 di PBB belum pernah disahkan. Itu hanya di take note, hanya dicatat. Disahkan itu artinya bahwa resolusi itu disetujui oleh semua negara-negara anggota PBB. Tetapi 19 negara dari Afrika dan juga ada beberapa negara dari Timur Tengah yang pernah mendukung bahwa resolusi 2504 tidak boleh disahkan tetapi hanya bisa di take note. Asumsi dan akumulasi daripada semua proses di mana terjadi satu pihak untuk memutuskan undang-undang dan menceplokkan bangsa Papua di dalam Indonesia, itu yang membuat sampai detik ini rakyat Papua tetap melawan Indonesia, mengangkat senjata. Semua mahasiswa dan rakyat Papua tetap melakukan protes-protes berdasarkan realitas sejarah di mana Indonesia mencaplokkan Papua Barat ke dalam Indonesia dengan sebuah proses yang tidak demokratis, yang manipulatif, yang tidak pernah menghormati hak rakyat Papua. Dan memang betul bahwa proses ini harus dibicarakan di PBB untuk kembali melihat keabsahan daripada integrasi Indonesia di Papua Barat. Memang kita harus berbicara di PBB. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan kepada pemerintah Indonesia, kalau memang pemerintah Indonesia mampu membuka diri, pemerintah Indonesia harus sebagai negara anggota PBB duduk bersama OPM memfasilitasi rakyat Papua untuk mengungkapkan asumsi-asumsi penolakan terhadap integrasi Indonesia di Papua Barat dalam sebuah proses mekanisme yang berlaku di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rakyat Papua pernah dilibatkan dalam penyusunan negara Indonesia atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Artinya bahwa orang Papua pernah dilibatkan dalam menyusun Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan segala macam atau tidak? Sehingga Soekarno bisa memiliki asumsi bahwa sebuah bangsa yang besar ini, Papua ini sebuah bangsa ini, dicaplokkan dengan asas hukum internasional yang tadi disampaikan. Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, New York Agreement itu orang Papua belum pernah dilibatkan. Tidak ada salah satu orang Papua yang dilibatkan dalam New York Agreement untuk menandatangani New York Agreement itu. Itu sebuah perjanjian yang dilakukan sepihak. Dan Belanda memberikan rakyat Papua untuk harus merdeka berdasarkan resolusi 1514 yang lahir pada April 1960. Isi daripada 1514 adalah wilayah-wilayah dekolonisasi tidak dengan alasan ekonomi. Berdasarkan itu, Belanda mengimplementasikan resolusi itu. Buktinya bahwa semua atribut negara Papua Barat itu dilahirkan dalam pemerintahan Belanda dalam Dewan Niguni, bahwa bangsa Papua punya bendera negara, lagu kebangsaan, mata uang, dan struktur pemerintahan yang dimana difasilitasi oleh pemerintah Belanda, pemerintah kolonial Belanda. Belum pernah buktinya dalam New York Agreement, belum pernah rakyat Papua difasilitasi. Belanda ditekan juga karena
asumsi perang blok barat dan blok timur. Ini ada sebuah sejarah yang memang betul-betul ada di situ. Bahwa karena kepentingan Freeport itu rakyat Papua dibungkam dan juga Belanda dibungkam. Sehingga saya hanya mau bertanya, dalam New York Agreement pelaksanaan PPR 69 itu demokratik atau tidak? Saya menolak itu dan saya akan ketemu bangsa Indonesia di PBB. Teman-teman mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati.